kalau 15 menit per orang, tapi kalau ada 10 sekitar 150 menit ya, hakikatnya 2 jam juga harusnya sudah selesai. Dan tidak ada ruginya kita sebagai coach, karena ini investasinya akhirat. Ini Firdaus yang minta yang ngomong tadi ya. Iya. Firdaus yang ngomong katanya Bapak Ibu. Jadi bahkan kalau sangat kebablasan itu sampai ke titik koma jadi tulisan itu jadi kerjanya coach gitu. Iya, karena membekali ini tadi, maka coach merasa bertanggung jawab sepenuhnya tentang kesuksesan. Betul. Kan ini yang satu hal yang jauh sangat keliru daripada konsep coaching itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya hari ini sangat senang sekali. Saya ketemu dengan mentor saya, dengan orang tua saya, yaitu Pak Ferry Firdaus. Saya lebih senangnya Pak Firdaus katanya, karena kalau Pak Ferry itu kalau Pak Ferry itu yang nakalnya katanya kan gitu. Ini seorang Widai Suara dari Pusbangkom TSK LAN ya Bapak dan Ibu, dan tentunya seorang coach yang sangat luar biasa membimbing COP untuk pengembangan Widai Suara, khususnya dalam membimbing sebagai coach ya dalam kegiatan coaching. Nah, tentunya peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar ya yang dituangkan dalam keputusan LAN nomor 93 tahun 2021 bahwa peserta latsar mendapatkan bimbingan yaitu dari seorang coach. Nah, tentunya di sini Widai Suara bisa berperan sebagai coach gitu Bapak Ibu ya, sebagaimana kita ketahui bersama, dan tentunya keberadaan saat ini tentunya Widai Suara belum banyak yang memahami dengan jelas apa itu coaching, kegiatan coach itu seperti apa, kapan dan di mana digunakan gitu kan, dan tentunya inilah yang menjadi memiliki paradigma yang berbeda-beda gitu, tumpang tindih mana peran coach, mana peran mentor gitu ya, sehingga ini akan membingungkan peserta latsar kita gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, tentunya banyak yang terjadi peran coach terlalu dominan gitu ya Pak Ferry ya. Jadi ingin cepat memberikan solusi gitu kan ya, bukan mengajak diskusi. Karena apa? Karena ya merasa dirinya bertanggung jawab untuk mensukseskan si peserta latsar ini menjadi juara kan gitu ya. Jadi kompetisinya itulah gitu kan yang terjadi gitu kan ya. Nah, kita sangat senang sekali gitu ya hari ini ketemu dengan Pak Ferry langsung nih, coach luar biasa Pak. Jadi sebetulnya kita ingin bertanya ke Bapak gitu ya, ingin tahu diskusi 3 hal gitu ya Pak ya, nanti mungkin bisa langsung disampaikan gitu kan ya. Yang pertama adalah konsep coaching pada penyelenggaraan latsar itu seperti apa, itu yang pertama gitu Pak ya. Nanti yang kedua adalah ini sosok Widai Suara yang melaksanakan peran coach itu harus memiliki kompetensi dasar seperti apa Pak, itu yang kedua gitu ya. Terus apa bedanya dengan mentor ya Pak ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Bapak bisa memberikan kepada kami gitu ya tips dasar coaching latsar CPNS seperti apa. Monggo Pak, ada 3 harapan gitu ya dari saya dan semua banyak Widai Suara yang bertanya ke Indra, Kang Indra tanyakan ke Pak Ferry 3 hal tadi katanya gitu Pak. Bapak monggo. Baik, makasih Kang Indra dan teman-teman Widai Suara dimanapun saat ini berada ya. Kalau kita berbicara tentang coaching, itu konsep sederhananya itu suatu kemitraan Kang Indra. Jadi antara coach dengan coachee itu hubungan sejajar, jadi bukan hubungan yang lebih tinggi. Itu satu hal dari segi katakan hubungannya ya. Kan kalau kemitraan tujuannya apa ya? Nah, tujuan kemitraan itu adalah untuk menggali potensi daripada coachee-nya, mengembangkan dirinya menjadi lebih tahu tentang dirinya sendiri sehingga dia bisa tumbuh dengan percaya diri yang lebih banyak. Itu fungsi daripada tujuan daripada coaching itu sendiri. Nah, coach tadi mitra melalui proses dialog yang kreatif ya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan, memaksimalkan potensi daripada coachee. Nah, jadi beda dengan kalau kita bicara tentang yang namanya mentor. Mungkin kalau bisa saya share screen sedikit Kang Indra ya. Ya, siap Pak. Boleh di enable dulu Kang Indra. Oke, siap Pak, siap. Oke. Ini konsep sangat sederhana Kang Indra. Jadi bisa dilihat ya layar saya ya. Sudah Pak, woi siap. Oke. Kalau saya bilang coaching, kita pada dasarnya coach hanya memfasilitasi. Ya, dia tidak
sesungguhnya memberikan pengarahan. Jadi harus dibedakan konsep pembimbingan dengan coach dengan pembimbingan dengan mentor. Kalau coach, dia konsepnya adalah memfasilitasi untuk tadi membuat orang sadar tentang potensinya. Sehingga si individu tadi belajar dari dirinya sendiri, sesungguhnya, bukan dari coach-nya. Jadi individu itu menyadari apa saja yang menghambat kemajuan, merangkai ide, dan mengatasi tantangan. Itu sesungguhnya peran seorang coach. Dan mentor, di sisi lain sebaliknya. Jadi si individu tadi belajar dari mentor. Mentor tugasnya membekali. Jadi individu tadi menyerap ilmu, mempraktekkan, dan menceritakan pengalaman. Nah, memang kalau dalam hakikat pembelajarannya, kita tahu bahwa yang namanya untuk orang yang baru belajar sesuatu, maka proses mentoring itu ya lebih tepat. Jadi tidak tahu menjadi tahu, itu kita menggunakan mentoring. Ya, sedangkan buat mereka yang sudah tahu, untuk lebih menguasai lagi, ya untuk jadi lebih tahu lagi, maka prosesnya coaching. Nah, kan idealnya seperti itu. Ini kita ngomong teori idealnya, Kang Indra. Tapi untuk teman-teman Larsar ini ya, kita punya tantangan yang berbeda. Mereka ini adalah orang-orang baru ya orang-orang baru, dan mereka tentunya butuh lebih banyak bimbingan, ya. Dan biasanya coach-nya juga, karena tadi saya bilang banyak coach dari Widya Iswara. Widya Iswara itu kan nature-nya adalah seorang yang memberikan pembimbingan. Jadi kalau orang nanya, langsung pengen jawab seperti itu ya. Iya. Jadi Widya Iswara kayak gitu, karena memang kata Widya Iswara sendiri, dari kata Widya dan Iswara itu artinya istana ilmu. Jadi orang yang berilmu. Sebetulnya kalau yang pasnya itu Widya Iswara itu harusnya jadi mentor sebetulnya. Tapi pada saat dia di dalam sistem katakan pembelajaran ini Widya Iswara sudah jadi coach. Nah, nanti kalau kita lihat ada semacam tantangan yang luar biasa pada saat seorang Widya Iswara menjadi seorang coach. Yang dia terbiasa membekali, sekarang dia harus memfasilitasi. Jadi ini konsepnya dulu nih yang membuat kenapa sekarang banyak Widya Iswara jadi coach, jadi mentor juga. Itu yang sesungguhnya tidak sesuai dengan tujuan coach itu sendiri. Jadi gini Pak Indra, kalau kita memberdayakan orang, kita melakukan tekniknya dengan menggunakan kemampuan, misalkan pertama dia harus bisa membuat si coach merasa nyaman dahulu ya. Sehingga kalau dia nyaman, dia mau terbuka dan berbicara. Kemudian membuat coach merasa siap, kita sebut dengan yang namanya posisi kita membangun trust, ya, and katakan comfort, kenyamanan, sehingga orang mau bicara. Kemudian yang kedua adalah tugasnya seorang coach adalah melakukan namanya active listening, mendengar secara aktif. Dan terakhir adalah melakukan namanya powerful questioning. Tugasnya seperti itu. Nah, kalau mentor beda nih, mentor. Mentor 4 stage pada dasarnya. Saya bilang, I do, okay, you watch. Stage 1, saya lakukan, kamu perhatikan. Stage kedua, akan saya sampaikan, I do, you help me. Jadi saya lakukan, kamu yang bantuin. Ya. Stage yang ketiga, saya bilang, you do, I help you. Jadi kamu yang melakukan, saya yang bantu sekarang. Dan terakhir, pada waktu transisi, kita sebut dengan you do, I watch. Nah, mentoring itu prosesnya betul, ada yang namanya proses pembekalan ya. Mulai daripada memperhatikan, setelah itu membantu, melakukan tapi masih tetap dibantu, dan terakhir melakukan secara mandiri dan dapat feedback dari seorang mentor. Jadi prosesnya pembekalan itu jelas di situ. Sedangkan coach yang terjadi adalah tersebut dengan proses yang pertama ada disebut dengan namanya rasa. Rasa itu untuk active listening. Pertama dia harus receive, menerima dulu apa yang disebut dengan informasi. Ya, setelah itu kita lakukan acknowledge, ucapkan terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh coach tadi. Lalu kita lakukan summarize dan akhirnya melakukan pertanyaan yang berbobot. Tugasnya coach itu saja pada dasarnya. Nah, di dalam kenyataan kita ketemu dengan situasi yang cukup menantang ya. Bahwa untuk coaching kita
punya waktu cuma 1,5 jam ya Pak Indra ya. Iya, betul Pak. Mepet. Sedangkan yang namanya coaching kita ada 10. Kan? Jadi kita kecenderungannya pasti akan merubah diri menjadi seorang mentor. Biasanya coachnya seperti itu. Coachingnya dikumpulin jadi satu, dan dia jadi sepertinya mengajarin, seperti pembekalan lagi. Iya. Bahkan kalau sangat kebablasan itu sampai ke titik koma jadi tulisan itu jadi kerjanya coach gitu. Iya, karena membekali ini tadi, maka coach merasa bertanggung jawab sepenuhnya tentang kesuksesan. Betul. Kan ini yang satu hal yang jauh sangat keliru daripada konsep coaching itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, karena saya juga jadi coach laksar, yang paling penting kita lakukan adalah perlunya pengorbanan sedikit, Pak Indra. Oke, baik. Jadi teknik yang saya gunakan, misalkan coaching, misalkan melalui Zoom seperti ini, saya biarkan coach saya menunggu di main room, kemudian satu persatu mereka masuk ke dalam katakan breakout room. Breakout room ya, oke. Jadi itu yang saya lakukan satu-satu, walaupun nanti berujung waktu saya memang jadi lebih banyak terbuang. Ya. Tapi saya bilang terbuang dalam hati kata saya menginvestasi sesungguhnya. Ya, kalau orang bilang terbuang itu memang mubazir, tapi ini enggak. Kita lebih banyak men-spend waktu untuk tadi membiarkan si individu tadi belajar dari dirinya sendiri. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman lain misalkan sering coaching di Larsar itu 1,5 jam dia selesai dari jam 8 sampai 9:30. Misalkan hari ini Pak Indra mau coaching misalkan. Iya. 9:30 kan coachingnya. Iya. Kalau saya bisa sampai jam 11 Pak Indra. Ya nggak apa-apa. Iya, buat saya karena memang coaching itu orientasi kepada proses, maka proses itu lebih penting daripada result. Iya, iya. Sedangkan untuk mentoring, ini memang proses dan result dua-duanya akan menjadi sangat penting. Dan coach harus belajar teknik coaching yang benar seperti apa. Oleh sebab itu di COP sering saya ajak teman-teman untuk latihan bagaimana coaching yang baik, terus bagaimana melakukan simulasi dengan baik. Mau coaching Larsar, PKP, PKA, PKN sekalipun, Bapak Ibu sekalian, tekniknya sama pada dasarnya. Hanya tinggal dari kita itu mau berkorban waktu sedikit lah untuk katakan investasi kepada ASN unggul untuk Indonesia emas, katakan seperti itu. Iya, betul. Kalau saya idealisme seperti itu. Memang tadi karena sebagian besar itu selalu berbicara nanti jadwalnya tabrakan, terutama yang sering pada waktu klasikal kan. Betul. Nah, saya sering menawarkan ekstra waktu. Apakah nanti di malam hari saya ketemu coach saya. Sehingga betul-betul saya perlakukan mereka sebagai orang yang betul-betul punya kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi apa untungnya kalau kita spend waktu lebih banyak dengan coach kita, mereka akan jauh lebih mandiri. Ya, oke. Mereka akan jauh lebih terberdayakan. Mereka akan jauh lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Berbeda kalau saya misalkan coach dan mentor jadi satu ya, sering saya sebut dengan istilah super coach. Super coach. Ya. Itu membuat individu jadi tidak percaya diri justru Pak Indra. Iya, betul. Jadi sangat tergantung dengan apa kata coach. Iya. Bahkan mentornya sendiri yang seharusnya tempat kerja itu sering bilang, ya udah serah tanya sama coachnya semua. Sama coach. Jadi bebannya lari-lari ke coach gitu. Padahal bukan itu. Lan sudah men-set up dua sisi tadi. Mentor ya perannya sebagai seorang mentor untuk membekali, coach adalah untuk memfasilitasi proses berpikir dia, kreatif dia. Nah, itu yang kita harapkan mereka menjadi individu yang terberdayakan dan mandiri. Itu Pak Indra. Oke. Ya, gitu. Biasa ini. Jadi Bapak dan Ibu, ini luar biasa insight kita ya Bapak Ibu. Jadi selalu tumpang tindih tadi karena ya memang keadaan juga ya Pak ya, kita juga tidak bisa menyalahkan dari sisi dari sisi widaiswaranya gitu kan ya. Tetapi yang paling bagus ini Bapak Ibu tips-tipsnya pengalaman dari Pak Ferry adalah bagaimana kita memberikan proses coaching itu dengan memanggil satu-satu ya Pak ya. Ini sangat penting. Teknis banget dan ini yakin yang akan kita ikuti gitu Pak ya. Jadi peserta menunggu dulu di main room, kita panggil satu-satu gitu ya Pak ya. Dan tentunya
Pak, kira-kira waktunya yang ya tergantung ya Pak, sebetulnya Pak ya waktu ideal untuk coach. Kan selama ini kita kan ada 12 JP untuk pembimbingan itu apa dengan coachnya, dengan coachingnya gitu Pak ya. Pak, kira pengalaman Bapak gitu, supaya kita juga bisa mengukur Pak nanti gitu kan ya, semalam apa kita nanti akan menawarkan waktu dari kita gitu. Tentunya juga ini bukan pengorbanan ya Pak ya, ini adalah investasi gitu kan yang Indra rasakan ya Pak ya, yang Indra rasakan ketika kita menjadi coach gitu kan ya, kita memotivasi ternyata kita menjadi feedbacknya menjadi dapat juga gitu ya Pak ya dari seorang coach kan, kita belajar dari seorang coach juga gitu ya Pak ya, bagaimana mendengarkan yang baik itu seperti apa Pak. Kira satu orang nih Pak kurang lebih dibutuhkan waktu berapa ya Pak ya, kalau dalam kita kan ada 12 CP itu ya Pak ya. Dalam satu jadi saya jawab dulu kenapa mesti satu-satu ya. Salah satunya memang salah satu kode etik coaching adalah pembicaraan satu-satu. Biar kalau ada sesuatu yang menghambat, katakan yang melihat kemampuan yang berbeda itu, maka dignity atau martabat coach tadi masih terjaga. Oh iya, betul. Jadi kalau misalkan rame-rame dia bicara, kita berikan katakan pertanyaan yang sulit, dia nggak bisa jawab, itu kan lumayan. Mempengaruhi katakan kenyamanan dia, sehingga teman-temannya juga akan melihat wah ternyata gini itu kan perasaan yang harusnya kita hindari. Betul. Makanya kode etik coaching itu adalah satu kerahasiaan, kedua itu adalah tadi merasa nyaman daripada si coach tadi. Makanya kita buat satu-satu. Nah, kalau soal bicara waktu berapa lama Pak Indra, biasanya saya menyiasatinya seperti ini. Kita kan pada waktu coaching langsung sudah punya grup WA ya. Iya. Ya. Saya sering bicara sedikit di grup WA, teman-teman boleh nggak lapor progres yang teman-teman lakukan selama teman-teman katakan menyusun rancangan aktualisasi gitu kan. Boleh nanti sama saya japri satu-satu ya. Siap. Jadi mereka dengan demikian saya ngomong di grup, tapi mereka japri. Japri, betul ya. Japrinya itu mereka bilang tantangannya seperti ini coach. Kemudian kondisi yang ada saat ini seperti ini. Saya pengennya seperti itu, tapi masih ada seperti ini. Oke. Jadi saya bilang, nanti kita bicarakan pada saat coaching yang katakan resmi ya nanti ya. Nah, pada waktu coaching resmi, nah itu biasanya lastingnya sekitar 15 menitan Pak Indra. 15 menit. Karena sudah saya serap dulu apa yang mereka mau sampaikan, keluhan melalui japrinya dulu kan. Jadi siap dulu, ya betul. Jadi kadang-kadang kalau misalkan proses berpikirnya cepat itu 1,5 jam kelar. Sesuai dengan jadwal dari panitia tadi. Iya. Tapi tadi syaratnya di grup WA ada japri, nanti sisi japri dipancing seperti itu. Baru setelah itu kita ngomong realnya pada waktu coaching yang untuk 1,5 jam tadi. Tapi kalau memang 1,5 jam nggak cukup, misalkan memang ada hal-hal tertentu, coaching memerlukan pendalaman, ya harus kita tetap fasilitasi. Kadang-kadang ada lasting sampai 1,5 jam, ya nggak apa-apa. Kalau saya misalkan 10 orang 1,5 jam, artinya sekitar harus spend 6 jam ya seperti itu. Tapi buat saya itu tadi ya investasi. Ya, dari kita sendiri. Tapi jarang itu 6 jam. Biasanya kalau 15 menit per orang, artinya kalau ada 10 sekitar 150 menit ya. Hakikatnya 2 jam juga harusnya sudah selesai. Nah, tidak ada ruginya kita. Karena ini investasinya akhirat. Ini Firdaus yang minta yang ngomong tadi ya. Iya. Firdaus yang ngomong katanya Bapak Ibu. Jadi kalau buat saya itu tadi spend more time itu nggak ada yang salah. Kita ini tunas bangsa ya untuk Indonesia Emas. Jadi kalau mereka nanti suatu saat berhasil, kita masih ada fardu kifayah di sana, ilmu yang bermanfaat. Oke, baik. Satu hal Bapak Ibu ini sebelum kita berakhir, satu hal yang saya pelajari dari orang tua saya, dari coach itu adalah bagaimana kita benar-benar mencintai profesi kita gitu kan ya. Ketika sudah mencintai profesi kita sebagai widai suara yang memiliki peran sebagai coach, maka kita akan memiliki rasa ikhlas yang luar biasa. Ini saya belajar dari Pak Firdaus nih, bukan dari Pak Ferry ya Bapak Ibu.
Firdaus, sehingga kapanpun gitu kan ya, ketika kita sudah memiliki rasa cinta tadi gitu kan ya, memiliki keikhlasan yang luar biasa, dan tentunya Bapak Ibu ya, kita bisa bukan kata-kata pengorbanan lagi, tapi ini adalah sebuah investasi, bukan hanya investasi buat untuk coaching-nya saja, tapi untuk diri kita sendiri juga Bapak Ibu ya. Makin banyak coaching kita, tentunya banyak ilmu yang kita dapatkan juga. Terima kasih Pak Ferry, luar biasa. Baik. Ini Bapak dan Ibu. Tapi sebelum ditutup, saya mau ada pesan tips ya. teman-teman buat Widya Iswara, Kang Indra. Ya, silakan Bapak. Bapak. Ikuti pelatihan coaching yang profesional. Siap. Mau jadi seorang coach, jadi jangan sampai jadi mendadak coach. Sekarang banyak dengan tidak terlatih tadi, kita jadi memfasilitasinya kurang baik. Banyak yang ditawarkan sekarang, di swasta ada, di LAN juga ada. Ya. Mau yang gratisan bisa di Upwi dan lain sebagainya. Ya, ada COP ya Pak ya. Ada COP kita di situ. Ada COP Pak, betul. Itu aja. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapak, sehat-sehat terus, dan Siap. tentunya selalu menginspirasi kami semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.